Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suherti, masih dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar materi bilangan bulat untuk kelas 7 tentang perkalian dan pembagian. Kita masih menggunakan metode koin bilangan untuk memperkuat konsep perkalian dan pembagian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga setelah memperhatikan video ini, kita jadi tambah ilmu dan bermanfaat ilmunya. Mari kita mulai bersama-sama. Kita ulang lagi tentang koin bilangan. Jika lingkaran kuning itu bernilai positif, kita ambil jadi satu satuan. Lingkaran merah atau koin merah bernilai negatif, berarti bernilai negatif satu satuan. Maka kalau ada dua koin kuning, itu juga bernilai 2. Kalau ada 3 koin merah, bernilai negatif 3. Oke, itu tentang koin bilangan yang akan kita gunakan pada pemahaman konsep tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada sebuah koin kuning dan sebuah koin merah ini berdampingan, ini nilainya sama dengan 0. Ya, kita sudah bahas pada video sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita pelajari tentang konsep perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Di sini kalau ada A dikalikan B sama dengan C, A itu dinamakan pengali. Ini pengali. B adalah bilangan yang dikali dan C adalah hasil kali. Oke. Kita ingat di sini ya. Jangan sampai salah konsep. Misal ada 3 dikalikan 4. Cara menghitungnya yang benar 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 atau 4 tambah 4 tambah 4. Secara konsep mana yang benar melihat pengertian ini? Kita lihat di sini. A dinamakan pengali, B adalah bilangan yang dikali. Oke, bilangan yang dikali. 3 kali. 3 kali berapa? 4. Berarti berapa kali? 3 kali. Yang 3 kali yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ternyata yang sesuai adalah yang bawah. Jadi 3 kali 4 itu artinya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. 4-nya dijumlahkan 3 kali. Bukan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Biarpun hasilnya sama. Kalau masalah hasil sama itu karena sifat dari perkalian salah satunya adalah bersifat komutatif. Oke ya. Sekali lagi kuncinya 3 kali 4 itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Bukan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Oke? Kita lanjutkan. Kalau aturan penggunaan koin bilangan pada perkalian untuk memperkuat konsep nanti yang akan kita temukan pada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jika A atau pengali, ya,
Jika A atau pengali itu bernilai positif, kalau pengalinya bernilai positif, maka kita meletakkan bilangan B sebanyak A kali. Kita meletakkan bilangan B sebanyak A kali. Jika A-nya positif, kita meletakkan. Jika A atau pengali bernilai negatif, maka kita mengambil. A-nya positif, kita meletakkan. A-nya negatif, kita mengambil. Oke ya. Seperti apa penerapannya? Kita perhatikan pada contoh berikut. Di sini kita misalkan 3 dikalikan negatif 4. Ingat, kuncinya tadi adalah A. Kuncinya adalah A, pengali. Kalau A-nya positif, berarti kita meletakkan. Meletakkan siapa? Meletakkan negatif 4. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Kita lihat di sini. Berarti ada 3 kali. Ada 3 tempat, karena pengalinya ada 3. Siapa yang diletakkan di sini? Negatif 4. Karena negatif merah ya. 1, 2, 3. Negatif 4. Negatif 4. Ini juga negatif 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 12. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, 3 kali 4. Lihat di sini. Pengalinya positif. Berarti sama. Kita letakkan 3 kali. Siapa yang kita letakkan? 4 positif. Berarti berwarna kuning. Oke, 2, 3 kali. Jadi hasilnya adalah 12 positif. Oke. Sekarang contoh yang berikutnya. Negatif 3 dikali negatif 4. Oke. Negatif 3 dikali negatif 4. Perhatikan di sini, ini negatif. Berarti apa kalau negatif tadi? Kita mengambil. Oke ya, mengambil. Tapi permasalahannya kita belum punya koin yang bisa kita ambil. Kita mau ngambil apa? Karena kotaknya kosong. Supaya kita bisa mengambil, maka kita tambahkan 0. 0 itu bisa dibuat seperti ini. Lihat di sini. Tadi aturan penggunaan koin bilangan, kalau ada 2 warna berbeda, ini sama saja bernilai 0. Berarti ini 0, 0, 0, 0. Berarti nilainya 0. Oke ya. Karena kita butuh 3 kali, maka kita juga butuh 3 pasang 0. Nah, sekarang kita bisa ngambil. Siapa yang diambil? Negatif 4. Negatif 4 berarti yang warna merah. Jadi warna merahnya kita ambil. 1 kali. Ambil 2 kali. Ambil 3 kali. Oh, sisanya siapa? 12 koin positif. Berikutnya. Negatif 3 dikalikan 4. Oke, masih sama. Di sini negatif ya. Berarti kita harus mengambil. Mengambil siapa? Mengambil 4 positif. Kita buat seperti tadi yang atas. Kita kasih pasangan 0 sebanyak 3 kali. Kita ambil sekarang. Siapa yang diambil? Positif. Berarti yang berwarna kuning. 1 kali kita ambil. 2 kali kita ambil. 3 kali kita ambil. Sisanya adalah 12 koin berwarna merah atau koin negatif. Di sini kita bisa temukan kesimpulan kalau ada bilangan apa ini? Positif dikalikan bilangan negatif, ya. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif
hasilnya adalah tadi bilangan negatif. Di sini juga kalau ada bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Oke, yang berikutnya bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Kalau bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, kita bisa dapatkan kesimpulan ini dari animasi penggunaan koin bilangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk pembagian. Pembagian merupakan pengurangan berulang. Ya. Tadi kalau perkalian adalah penjumlahan berulang. Kalau pembagian adalah pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Oke, di sini kalau ada A dibagi B sama dengan C, A dinamakan bilangan yang dibagi, B dinamakan pembagi, dan C adalah hasil bagi. Oke, kita lihat penggunaan koin bilangan pada pembagian aturannya seperti apa. Jika B atau pembagi bernilai negatif, maka hasil pembagian kita ganti dengan lawannya. Oke, di sini yang jadi kunci utama adalah pembagi atau B. Gitu ya. Kalau tadi pada perkalian yang jadi kunci adalah pengali. Kalau pengalinya di depan tadi. Ini yang akan menjadi kunci pada pembagian. Oke, kita lihat contoh nomor 1 tentang pembagian. 12 dibagi 4. Berarti awalnya kita punya 12 koin positif. 12 koin positif. Kita bagi 4. Karena kita bagi 4 berarti kita harus menyiapkan 4 buah wadah. Oke, kita bagi 4 sama rata. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, berarti 12 koin positif tadi akan habis kita kurangi 4 sebanyak 3 kali. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Nah, di sini kita lihat pembaginya. Pembaginya bilangan apa? Positif. Karena pembaginya bilangan positif, maka ini tidak ada perubahan. Ya, masih sama seperti bilangan yang dibagi. Oke, kita lanjutkan. Kalau negatif 12 dibagi 4, sama kita berarti punya 12 koin negatif. Kita bagi ke dalam 4 wadah atau kita kurangi 4, itu akan habis berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. Oke, karena warnanya merah, di sini ya, karena merah, maka hasilnya adalah negatif 3. Dan ini tidak ada perubahan warna, karena di sini adalah bilangan positif. Pembagiannya positif, hasilnya sama dengan bilangan yang dibagi tandanya. Sekarang kalau 12 dibagi negatif 4. Sama seperti tadi kita punya 12 koin positif. Kita tempatkan kepada 4 tempat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Di sini kita lihat pembaginya adalah bilangan negatif. Tadi sudah dijelaskan ketika ada pembagi bilangan negatif, maka hasil baginya berubah tanda atau berlawanan.
Jadi awalnya kuning menjadi merah. Paham ya? Kita lanjutkan. Negatif 12 dibagi negatif 4 masih sama. Kita punya 12 koin negatif. Kita tempatkan pada 4 wadah yang berbeda. Sekali, 2 kali, 3 kali. Di sini pembaginya negatif. Pembaginya negatif, awalnya merah, berarti kita rubah menjadi kuning. Oke, di sini juga bisa kita simpulkan bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Kalau ada bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Oke ya, bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Yang sebelah sini, kalau ada bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Yang terakhir, kalau ada bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Kita lihat kesimpulannya, kita bisa tulis di sini ya. Positif dikali positif, hasilnya positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Tadi sudah. Bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya apa tadi? Negatif. Kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif, tadi hasilnya positif. Oke, pembagian juga sama. Bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya pasti positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya tadi negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, pasti positif. Ini kesimpulan dari percobaan kita menggunakan koin bilangan untuk perkalian dan pembagian. Jadi kita tidak cuma menghafalkan, tapi tahu kenapa jadi positif kali negatif hasilnya negatif gitu ya. Oke ya. Di sini kata kuncinya adalah ketika tandanya sama, positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau sama tandanya, itu hasilnya positif. Kalau berbeda, positif kali negatif atau negatif kali positif, hasilnya negatif. Demikian juga dengan pembagian. Itu kunci ketika kita dihadapkan pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita perhatikan contoh perhitungannya. Yang pertama, 4 kali negatif 9. Kalau kita hitung menggunakan konsep tadi, berarti di sini pengalinya positif, berarti kita menambahkan ya. Berarti di sini negatif 9 ditambah negatif 9 ditambah negatif 9 ditambah negatif 9. Begitu ya. Negatif berapa ini hasilnya? Negatif 36. Oke. Itu kalau kita menggunakan koin. Tapi saya yakin kalian pasti sudah hafal perkalian. Jadi kita langsung saja eksekusi dengan sifat tadi. Sifatnya apa? Bilangan positif dikali bilangan negatif. Tadi kuncinya kalau sama hasilnya adalah positif. Tapi kalau perkalian berbeda tanda, hasilnya adalah negatif.
Berarti kalian sudah bisa melihat positif kali negatif. Hasilnya pasti negatif di sini. Tinggal kalian 4 kali 9. 4 kali 9 sudah hafal pasti di SD. Hasilnya adalah 36. Begitu ya. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua, negatif 8 kali negatif 15. Dilihat di sini. Negatif kali negatif. Sama. Perkalian sama, tanda berarti hasilnya adalah positif. Tinggal dihitung 8 kali 15 berapa gitu kan. Kalian mungkin banyak yang menghitung seperti ini ya. 15 kali 8. Oke. Ini hasilnya adalah 0. Berapa hasilnya? 40 ya. 4, 8 berarti 120. Oke ya. Hasilnya positif 120. Oke. Boleh sah-sah saja kalian menggunakan perkalian seperti ini. Memang yang betul seperti ini. Tapi ada sedikit trik ya. Kalau ini kelipatan 5, itu kalian bisa manfaatkan seperti ini. Yang depan dibagi 2, yang belakang dikali 2. Nanti imbang. Ya, berarti kamu bisa 8 bagi 2, 4 kali, negatif 4, maaf ya, kali negatif 15 dikali 2. Negatif 30. Oke ya. Oh, 4 kali 3 kan, 4 kali 30 kan lebih enak. 120. Begitu ya. Itu trik perkalian. Kalian pasti akan mudah melakukan itu jika sering mencoba. Selanjutnya. Negatif 42 dibagi 7. Di sini lihat kuncinya adalah negatif dibagi positif. Berbeda tanda. Karena berbeda tanda pasti hasilnya negatif. 42 dibagi 7. Tahu ya? Berapa? 6. Oke. Kita lanjutkan. 7 dikali negatif 5 dikali negatif 12. Loh, ini berbeda tanda, pasti hasilnya negatif. Tidak bisa kalau lebih dari 2 bilangan yang dikalikan, kalian anggap ini berbeda tanda semua. Kalian harus kerjakan dulu satu persatu. Oke ya, berarti kita hitung 7 kali negatif 5. Positif kali negatif. Ya, kita hitung di sini dulu. 7 kali negatif 5 berapa ya? Negatif 35. Oke ya, negatif ya. Dikali negatif 12. Nah, ini. Negatif kali negatif. Hasilnya pasti positif. Berapa? Kalian bisa memanfaatkan ini. Berarti yang kelipatan 5 ini kalian kalikan 2. Berapa nih? 35 kalikan 2 berarti negatif 70 ya. Negatif 70. Yang belakang ini kalian bagi 2. Kalikan negatif 6. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif. 7 kali 6, 42. Berarti hasilnya adalah 420. Pak, saya nggak bisa menggunakan cara seperti ini. Saya mau menggunakan cara seperti ini. 35 kali 12 seperti ini. Boleh nggak? Boleh. Memang ini cara yang seharusnya ya. Ini berarti 2 kali 5, 10. 1, 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Ini 5. Ini 3. Kita jumlahkan 0, 2, 4. Sama kan? Oke, next. Negatif 12 dibagi 2 kali negatif 5. Berarti kita tetap harus menghitung ini terlebih dahulu. Ya. Negatif 12 bagi negatif 2. Negatif dibagi negatif. Hasilnya positif. 12 bagi 2 adalah 6. Oh, berarti ini hasilnya 6. Dikalikan
negatif 15. Positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, 6 kali 15, kalian bisa hitung pakai cara tadi. 6 dikali negatif 15. Yang ini kita kalikan 2 jadi negatif 30. Yang ini kita bagi 2 jadi 3. 3 kalikan negatif 30. Ya negatif berapa ini? 90. Yang masih belum bisa lancar menggunakan ini, tetap gunakan hitung manual seperti berikut. Ya. Oke, yang terakhir ada soal seperti ini. Hati-hati di sini. 5 ditambah negatif 7 dikali negatif 8 dikurangi 63 dibagi negatif 9. Kalian harus ingat aturan urutan untuk melakukan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ingat urutannya. Di SD sudah pernah dipelajari, urutan mengerjakannya adalah kalau tidak ada tanda kurung atau operasi yang didahulukan atau dikurung, itu kalian kerjakan dulu perkalian dan pembagian. Setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dengan pembagian seimbang, seperti contoh yang nomor 5, siapa yang di depan, dia didahulukan. Tetapi kalau penjumlahan dengan perkalian, kalian harus mendahulukan perkalian. Ini juga ada pengurangan dengan pembagian, ya didahulukan pembagian. Maka ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tulis di sini biar lebih jelas. Berarti ini 5-nya belum dioperasikan. Ditambah, nah di sini. Kita kalikan dulu ini. Negatif 7 dikali negatif 8. Negatif kali negatif. Sama tanda. Hasilnya pasti positif. 7 kali 8. Berapa? 56. Dikurangi 63 dibagi 9. Positif dibagi negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 63 dibagi 9. Negatif 7. Oke, baru kita operasikan di sini. Nah, ini ada penjumlahan, ada pengurangan mana? Ya, penjumlahan dulu ya. 5 ditambah 56 adalah 61. Dikurangi 7. Ingat pengurangan. Pengurangan kita rubah ke bentuk penjumlahan. Ya. Dikurangi negatif sama saja ditambah bilangan positif. Gitu. Dikurangi negatif sama saja ditambah positif. Berarti dikurangi negatif 7 sama dengan ditambah 7. 61 ditambah 7 adalah 68. Oke, seperti itu beberapa contoh pengerjaannya. Kalian pasti akan lebih lancar lagi mengerjakan soal-soal penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian jika semakin sering berlatih. Di sini yang perlu saya tekankan lagi adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat ini adalah sebagai kunci kalian bisa memahami materi matematika ke depan. Karena kalau kalian lemah dalam operasi bilangan bulat, pasti materi-materi berikutnya kalian akan merasa kesulitan. Tetapi kalau kalian bisa menguasai operasi bilangan bulat dengan baik, maka ke depan kalian belajar matematikanya akan lebih mudah. Materi operasi bilangan bulat dan video yang sebelumnya tentang pengurangan dan penjumlahan kalian harus kuasai dengan sebaik-baiknya. Oke ya. Oke, sekarang kegiatan siswa.
Suhu dalam sebuah lemari pendingin adalah negatif 16 derajat Celcius. Negatif ya. Ketika listrik mati, suhu di dalam lemari pendingin naik secara teratur 3 derajat setiap 20 menit. Jadi setiap 20 menit dia akan suhunya naik 3 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan suhu lemari pendingin tersebut selama 2 jam. Nah, lihat. Setiap 20 menit permintaannya 2 jam. Berarti suhunya sudah mencapai berapa? Oke, itu kegiatan siswa. Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dipahami, ini untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi perkalian dan pembagian. Jangan lupa, kalau kalian merasa video ini menarik, bermanfaat, atau membantu kalian, tolong di like dan subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.